Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan membekuk tersangka Jamret. Pelaku beraksi di pagi hari. Berikut informasinya. Tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan berhasil membekuk seorang tersangka Jamret. Barang bukti berupa kalung emas seberat 25 gram dijual tersangka. Korban seorang ibu-ibu mengalami kerugian 25 juta rupiah. Awalnya kejadian korban Suparmi yang sedang berjalan di kawasan perumahan Kopri pada 20 Oktober lalu pukul 9 pagi. Tersangka Isafrudin yang merupakan pedagang ikan di pasar ini nekat melakukan aksi jamret saat melihat korban mengenakan kalung emas. Dengan mengendarai sepeda motor berwarna putih dengan nomor polisi KT5379HI, kalung emas korban ditarik. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polresta Balikpapan. Pada tanggal 6 November, tersangka dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan di Gang Nelayan, tempat tersangka tinggal. Polisi menyita barang bukti motor, helm, pakaian yang digunakan tersangka untuk jamret. Si korban pada saat itu sedang berjalan kaki sendirian di sekitar kompleks perumahan PGRI RT45 Kelurahan Gunung Bagia. Kemudian pada saat korban berjalan dari arah belakang muncul seorang pelaku dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian pelaku menarik sebuah kalung yang sedang dikenakan oleh korban. Setelah melancarkan aksinya, kemudian pelaku melarikan diri. Atas dasar laporan tersebut, kemudian tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan sehingga dapat menangkap seorang pelaku inisial IS, usia 38 tahun. Pekerjaan wira swasta. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Gang Nelayan. Kalung milik korban oleh tersangka langsung dijual dan hasilnya untuk kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Masa pandemi COVID-19 tidak membuat kreativitas terhenti. Bahkan di Lekulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga bersama pemerintahan kecamatan menggelorakan olahraga rekreasi sebagai upaya membangun imun tubuh. Sekaligus juga menyiapkan daerah mereka sebagai kawasan wisata desa. Berikut informasinya. Akhir pekan tadi, sebuah kelompok bernama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Koordinator Wilayah Lekulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdiri. Prosesi pelantikan pengurusnya langsung disemarakan dengan kegiatan senam massal dan juga permainan olahraga tradisional, seperti main gasing dan menyumpit. Peserta bergembira karena kegiatan itu ibarat hiburan di saat kepenatan dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan itu sekaligus membangkitkan imun tubuh sebagai obat efektif melawan virus corona. Dalam pelantikan kali ini
kami berharap kepada stakeholder yang ada di Kecamatan Lowakulu agar memperhatikan olahraga tradisional, olahraga kebugaran lainnya agar kegiatan positif di Kecamatan Lowakulu bisa berkembang dengan lebih baik lagi dengan adanya perhatian dari pemerintah Kecamatan Lowakulu. Dengan Kormi memang sudah menjadi target kita bahwa untuk tahun ini untuk 18 kecamatan kita akan terbentuk. Karena memang ketika kita melakukan pembentukan Korwi di wilayah kecamatan Kormi masing-masing 18 kecamatan, memang kita selalu mencoba melakukan proses pelantikan dengan dirangkai dengan beberapa kegiatan. Dua sasaran utama hadirnya Kormi di Lowakulu. Pertama, sebagai upaya menyehatkan warga melalui kegiatan olahraga tradisional. Dan yang kedua, untuk membangkitkan sarana-sarana wisata desa agar diminati warga. Ada banyak tempat wisata di Lowakulu, Kutai Kartanegara. Mulai dari wisata alam sampai wisata sejarah. Kormi bersama pemerintahan di Lowakulu ingin menggairahkan wisata lokal sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat yang menurun akibat masa pandemi COVID-19. Dalam Kecamatan Lowakulu saya mendorong semua kearifan lokal yang ada di desa-desa di 15 desa. Artinya saya dorong untuk bisa desa di Kecamatan Lowakulu ini artinya membuat kearifan lokalnya, tujuannya untuk mendapatkan PAT yang ada di masing-masing desa, wisata yang harus dikembangkan lebih dari pemerintah ini kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Artinya program daripada pariwisata ini memang kita utamakan di dalam hal kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Memiliki tempat wisata yang strategis di Kecamatan Lowakulu, terkhusus di Ekskayumas pinggir Sungai Mahakam itu kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Lowakulu nantinya kita memiliki sebuah panggung dan tempat wisata kuliner di Lowakulu, karena sampai saat ini warga Lowakulu sendiri ketika ingin mengadakan rekreasi kepada keluarga lebih cenderung ke Tenggarong. Kenapa tidak kita potensi di tempat kita yang sudah ada ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Pemerintah pusat sedang gencar mendorong daerah-daerah untuk bangkit membangun desanya menjadi mandiri. Alokasi dana desa digenjot yang diperuntukannya bisa dimanfaatkan untuk menstimulus kebangkitan ekonomi, seperti membangun kawasan wisata desa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Dua orang kakak beradik diamankan Reskrim Polresta Balikpapan lantaran mencuri. Aksi pencurian dilakukan di rumah ibadah Polresta Balikpapan. Berikut informasinya. Dua orang tersangka kasus pencurian Ari Budi Santoso dan Arnold Parayogi dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan di kawasan Karyangau, Balikpapan Barat pada 7 November lalu. Aksi pencurian dilakukan oleh tersangka Ari Budi. Saat itu korban sedang ingin melakukan ibadah di Masjid Baitul Aman Polresta Balikpapan. Saat mengambil air wudhu, tas korban ditaruh. Saat itulah pelaku langsung mengambil tas milik korban. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan musibah yang dialaminya. Dalam waktu 1 hari, pelaku dapat diamankan beserta barang buktinya. Korban alami kerugian mencapai 5 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa 1 buah rokok elektrik, powerbank, dan tas berwarna hitam. Di mana pada saat itu ada seorang jemaah sholat Jumat akan melaksanakan wudhu, kemudian meletakkan tas di lokasi tersebut. Nah, pada saat itu pelaku atas nama AR mengambil sebuah tas tersebut. Dan siapa satunya kemana? Ini baru satu ya, untuk pelaku masih satu ya, AR dulu. AR ini sebagai pelaku yang mengambil tas. Pelaku utama ya? Ya, pelaku utama. Kemudian atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ini ke Piket Polresta Balikpapan dengan kerugian Rp5.200.000. Tersangka utama Ari Budi merupakan mantan narapidana dengan kasus penggelapan pada tahun 2019 lalu.
Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Merdeka! Merdeka! Tersangka Yanuar, Direktur Utama Perusda PT Agro Kaltim Utama, sudah dilimpahkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kaltim ke Kejari Samarinda. Sementara satu tersangka lain, Nurianto, masih dalam proses pemberkasan. Kabar dilimpahkannya berkas berikut tersangka Yanuar disampaikan Kepala Seksi Pitsus Kejaksaan Negeri Samarinda, Yohanes Siregar. Tersangka yang dituding merugikan keuangan daerah sebesar 29 miliar rupiah itu ditahan di sel tahanan. Begitu juga dengan seorang rekannya bernama Nurianto. Tim penyidik Kejaksaan optimis mampu membuktikan perbuatan tersangka Yanuar maupun Nurianto. Dari penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan sudah memiliki bukti-bukti keduanya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, seperti diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang benar, kemarin Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerima pelimpahan perkara PT Aku ya Mas ya. Itu sudah sekarang tahapnya jaksanya lagi menyusun surat dakwaan, nanti bersama-sama dengan jaksa yang dari Pak Kejati yang ditunjuk oleh pimpinan kami di Kejati. Rencana mungkin minggu depan kita sudah finalisasi untuk melimpahkan ke pengadilan supaya bisa disidangkan dalam waktu segera Mas. Perusda PT Agro Kaltim Utama awalnya diharapkan oleh Pemprov Kaltim menjadi lumbung penghasilan pendapatan asli daerah. Lantaran itu sejak zaman Gubernur Suwarna AF hingga era Awang Faruk Ishak, periode pertama, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini mendapat suntikan dana segar dengan total 27 miliar rupiah. Perusda yang dipimpin oleh Yanuar itu diberikan modal oleh Pemprov Kaltim. Pada tahun 2003 sebesar 5 miliar, tahun 2007 sebesar 7 miliar, dan disuntik dana lagi tahun 2010 sebesar 15 miliar. Namun Perusda ini bubar ditinggalkan para direksinya. Hingga akhirnya atas desakan DPRD dan Pemprov Kaltim dilakukan pengusutan aset serta menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim. Dari pengusutan itu akhirnya terbongkar kerugian negara menjadi 29 miliar rupiah. Terdiri dari penyertaan modal, pemerintah, dan juga keuntungan yang mestinya masuk PAD. Kepala Seksi Tipikor Kejaksaan Negeri Samarinda Yohanes Siregar mengatakan, hasil pemeriksaan akan menginventarisir aset perusahaan maupun aset tersangka. Jaksa berupaya agar dari unsur kerugian negara ada aset yang bisa dikembalikan. Baik, kalau mengenai asetnya terdakwa nantinya itu akan semakin terbuka nanti ketika proses persidangan ya. Nanti kan seorang terdakwa khususnya pidana tindak pidana korupsi itu kan dia ada dibebankan uang pengganti, bahwa yang bersangkutan harus membayar kembali kerugian negara yang telah muncul. Nah nanti dari situ kita akan
melihat aset-aset yang seperti yang mungkin diduga ya, masih ada, nanti kan kita telusuri, ada aset tracing nanti namanya dari kejaksaan untuk menelisik apakah memang benar masih ada aset-asetnya yang bersangkutan, untuk boleh kita sita, nanti baru kita jadikan pembayaran uang pengganti maupun. Diadilinya Yanuar dan Nuryanto karena jaksa menemukan perbuatan pidana, yakni keduanya mengalihkan modal dari Pemprov kepada perusahaan-perusahaan lain yang sebagian sudah ditelusuri ternyata fiktif. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian dibekuk oleh Polsek Balikpapan Utara. Uniknya, selain barang bukti hasil kejahatan, polisi juga berhasil mengamankan jimat yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak kriminal. Larabu, 38 tahun, warga Balikpapan yang merupakan residivis 3 kali atas kasus pencurian, digiring tim Batman Reskrim Polsek Balikpapan Utara pada Rabu 14 November 2020 siang. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana pencurian di kawasan Sumberjo pada tanggal 12 November lalu. Tersangka nekat memanjat lantai 2 rumah korban dan berhasil menggasak uang sebanyak 2,5 juta, 1 unit telepon genggam milik korban. Saat kepergok pemilik rumah, tersangka sempat mengancam akan membunuh jika berteriak. Selain barang bukti, 1 unit HP dan 1 buah sajam berbentuk pisau untuk mengancam korbannya, polisi juga berhasil mengamankan sebuah jimat kain kuning berbentuk ikat pinggang dan berisikan lipatan kain yang dipercaya dapat menghilang saat melancarkan aksi pencurian. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memanjat dinding rumah di lantai 1 naik ke atas. Karena jendela nggak ada tralisnya, dengan mudah untuk dicongkel dan masuk. Sekali lagi saya ingatkan, dan himbauan saya kepada warga Balikpapan, apabila punya rumah ada jendelanya, usahakan dipasang tralis. Karena ini kejadian yang sudah berulang kali. Rumah tidak ada jendela, nggak dipasang tralis, jahat dengan mudah masuk dengan mencongkel jendela tersebut. Yang lebih menarik lagi, pelaku melakukan aksinya menggunakan jimat, yaitu ikat pinggang warna kuning dari kain. Konon katanya apabila pelaku melakukan kegiatan itu menggunakan sabuk ini tidak bisa dilihat oleh orang. Tapi ternyata kalah dengan Batman Polsek Utara. Dengan hasil lidik Batman, karena ini sudah pernah masuk penjara, kita agak mudah untuk mengenalinya. Alhamdulillah dari Kamis pada hari Rabu tertangkaplah pelaku curas di TKP Sumberjo. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak tanggal 9 Desember, KPU Kota Samarinda mulai merekrut petugas di TPS, tempat pemungutan suara. Petugas TPS termasuk diantaranya tenaga pengaman harus di rapid test terlebih dulu untuk memastikan lokasi pemungutan suara steril dari virus corona.
Tiga pasang calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah siap berlaga. Mereka adalah nomor urut 1, pasangan Muhammad Barkati dengan Darlis Patalongi, pasangan nomor urut 2, Andi Harun Rosmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3, Zerin Zain dengan Sarwono. Sementara penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mulai bersiap merekrut petugas yang ditempatkan di TPS. Mereka terdiri dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebanyak 13.734 dan tenaga pengaman TPS sebanyak 3.924. KPPS 17.658 orang. Proses rapid test menjadi kewajiban bagi penyelenggara di tingkat TPS, maka rapid testnya akan dilaksanakan mulai tanggal 24 hingga tanggal 8 Desember. Karena sesuai dengan ketentuan, rapid test dilaksanakan setelah mereka ditetapkan sebagai KPPS dan PAM TPS terpilih. Maka kami, KPU Kota Samarinda, akan bekerja sama dengan 36 fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun klinik, yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selain merekrut petugas KPPS yang dijadwalkan sudah ditetapkan pada 24 November, KPU Kota Samarinda juga memastikan dimulainya masa kampanye di media massa. Menurut jadwal, KPU maupun para calon kandidat dibolehkan memasang iklan kampanye di media massa selama 14 hari, dimulai dari 22 November hingga 5 Desember. KPU 14 hari sebelum masa penayangan harus menerima desain iklan dan materi iklan dari pasangan calon untuk dilakukan verifikasi dengan memperhatikan durasi, ketepatan durasi tidak melebihi ketentuan yang ada dan harus pas, kemudian memastikan bahwa tidak ada black campaign di dalamnya dan tidak ada materi-materi yang melenceng atau memenuhi unsur-unsur syarat, sehingga jika verifikasi sudah dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk diiklankan, maka KPU akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan media cetak, elektronik, dan radio untuk menayangkan iklannya. Adapun masa penayangan iklan 14 hari itu tidak diasumsikan 14 hari di masing-masing media cetak karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan KPU. Kemungkinan besar nanti pada saat rapat koordinasi. Saat ini ketiga calon masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, sosialisasi tidak sama dengan pilkada sebelumnya karena ada pembatasan jumlah yang hadir pada saat dilakukan pertemuan calon maupun tim sukses dengan warga. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.